Ya, Hukiyah dihikayatkan anna Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, innallaha yuhasibul abda, sesungguhnya Allah itu akan menghisab hamba. Ya, siapapun dia tidak lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab, akan dipretelin, ya, dari apa-apa yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Lantas kemudian fa iza rajjahat sayi'atuhu ala hasanatihi, ya, apabila keburukan si hamba itu lebih unggul atas kebaikannya, yu'maru bihi ilan nar, maka tuh hamba bakal dilempar ke api neraka. Kalau keburukan si hamba tersebut lebih unggul ketimbang kebaikannya. Faidza zahabu bihi ilaiha, ketika para malaikat hendak membawa si hamba tersebut untuk dibuang ke api neraka, yaqulullahu ta'ala li Jibril, maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kata Allah, adrik abdi was'aluhu hal jalasa fi majlisi alim fi dunya faghfiru lahu bi syafa'atih. Wahai Jibril, kata Allah, ambil tuh si hambaku tersebut, ya, tanya kepada beliau apakah dia pernah duduk di majelis ilmu, duduk di majelis orang yang alim, ya, di dunia. Kalau memang dia pernah duduk di majelis orang alim, fa'aghfiru lahu bi syafa'atih, maka saya akan ampunkan dosanya dengan syafaat pertolongan orang alim tersebut. Ya, saya akan bantu dia dengan dia pernah duduk di majelis orang alim. Maka yas'aluhu Jibril bertanya kepada hamba tersebut sebagaimana perintahkan kepada Sayyidina Jibril. Fayaqulu, berkata Jibril, hei si fulan, Anda pernah enggak duduk di majelis ilmu, duduk di majelis orang alim? Maka si hamba itu berkata, lah, saya tidak pernah duduk di majelis orang alim. Sudah begitu, yaqulu Jibril, maka Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, innaka alimu bihali abdi. Wahai Allah, sesungguhnya engkau lebih tahu keadaan hambamu, ya Rabb. Annahu qala, bahwasanya ia menjawab dia enggak pernah duduk di majelis orang alim. Maka kata Allah berkata kepada Jibril, silhu hal ahabba aliman. Oh, kalau begitu Jibril, tanyakan lagi kepada beliau apakah dia cinta sama orang alim. Maka ditanya oleh malaikat Jibril, hei si fulan, Anda cinta sama orang alim? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, la, ya, saya tidak cinta sama orang alim. Maka kemudian berkata lagi kepada Allah, malaikat Jibril, ya Rabb, si fulan ini gak cinta sama orang alim. Maka kata Allah, tanya lagi wahai malaikat, silhu hal jalasa ala ma'idat ma'alim. Tanya lagi olehmu, apakah dia pernah duduk bareng makan sama orang alim? Maka ditanya oleh Jibril kepada orang tersebut, lagi-lagi jawabannya belum pernah makan duduk bersama orang alim. Maka lapor lagi tuh mereka Jibril, ya Rabb, si fulan ini belum pernah makan sama orang alim. Maka kata Allah, wahai malaikat, sirku hal sakana fi sakatati fiha. Tanya lagi, apakah dia tinggal di tempat satu gang, satu wilayah sama orang alim? Maka ditanya lagi kepada malaikat, oleh malaikat Jibril kepada si fulan tersebut, lagi-lagi jawabannya dia tidak tinggal satu kampung sama orang alim. Maka kata Allah, tanya terus, silhu hal wafaqa isma alim. Tanya apakah dia punya nama senama dengan nama orang alim. Semisal ada orang alim namanya Muhammad, namanya siapa nih? Kalau namanya Muhammad dapat syafaat nih. Atau ada nama orang alim Ahmad, kebetulan namanya Ahmad, maka dengan sebab namanya sama bisa dikasih syafaat. Apakah namanya senama dengan nama orang alim? Kalau enggak, tanya lagi sampai pada puncaknya
Allah perintahkan kepada malaikat bertanya kepada orang tersebut, hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman, apakah anda cinta kepada orang yang cinta kepada orang alim? Fayaqul, maka dia menjawab, ya betul, saya cinta. Ya Rabb. Setelah malaikat Jibril mendapatkan jawaban bahwasanya si fulan itu cinta kepada orang yang cinta kepada orang alim, maka kata Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, khudh biyadi, ambillah tangannya, wadkhil jannah, masukkan ia ke dalam surga, fa inni qad ghafartu lahu bizalik, sungguh saya ampunkan dosanya dia dengan sebab dia cinta sama orang yang cinta kepada orang alim. Seperti siapa? Kita cinta sama si fulan. Ini si fulan demen ngaji, demen duduk sama orang berilmu, suka hadir ke majelis taklim. Status kita belum pernah hadir ke majelis, lantaran kita cinta sama dia, dekat sama ulama, sering hadir ke majelis taklim. Nah, kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah dengan sebab orang tersebut, gitu. Nah, oleh sebab itu Bu, ya barangkali Bu, ya kehadiran kita menjadi wasilah saudara kita yang belum ngaji. Makanya semangat kita ngaji, semangat kita hadir ke majelis. Barangkali nih, ya secara jujur nggak semua keluarga kita demen ngaji, betul Bu? Karena ngaji itu pilihan. Ya, nah, barangkali dengan kita ngaji, ada kerabat kita, saudara kita, bahkan orang tua kita yang belum pernah ngaji bisa ngandalin kita. Ya, kita masih diberikan rezeki bisa mandang orang soleh, duduk majelis mereka. Ada kerabat kita yang belum pernah mencicipi itu. Barangkali dengan sebab kita hadir, mereka bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab cinta sama kita, dekat sama kita. Amin ya rabbal. Nah, ini sebagai intermezzo aja, Bu. Ya, ini kan hujan gede, Bu. Ya. Peluang malas ngaji itu besar sebetulnya. Ya, tapi alhamdulillah masih dikasih taufik hidayah bisa ngaji, alhamdulillah.